Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tentang Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudairi hafizahullah ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang bait yang pertama, yaitu Yasaili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Di bait ini, di syair ini, Syekh memberikan satu pembahasan yang sangat bagus sekali tentang wajibnya seseorang bertanya kepada orang yang berilmu. Yaitu beliau mengatakan wujubus su'ali ahlil ilmi, wajibnya seseorang bertanya kepada seorang yang berilmu. Karena banyak di antara manusia pada saat ini mereka tidak mau untuk bertanya. Banyak di antara masyarakat kaum muslimin pada umumnya, mereka sangat percaya diri terhadap dirinya sendiri tanpa mau bertanya masalah agama ini kepada seseorang yang seseorang tersebut benar-benar berilmu. Beliau mengatakan as-su'alu min qibalil muta'allimi sawa'un akana 'amiyan am mimman huwa fi hukmihi min ahadi al-muta'allimina. Jadi soal dari orang-orang yang orang-orang tersebut belajar, meskipun dia adalah seorang ami, baik dia adalah seorang yang memang bukan orang yang terpelajar, atau dari orang-orang yang orang-orang tersebut dihukumi sebagai seorang tersebut adalah seorang yang mencoba untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu tersebut. Artinya banyak penuntut-penuntut ilmu yang seharusnya mereka bertanya kepada ahlul ilmi. Ma'murun fi qawlihi azza wa jalla. Jadi baik orang-orang pada umumnya atau penuntut ilmu itu dia diperintahkan untuk bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada orang tersebut lebih tahu tentang permasalahan-permasalahan yang di mana mereka tidak mengetahuinya. Ini sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang faham atau orang yang mengerti, orang yang rasikh, orang yang benar-benar memahami permasalahan agama ini dengan baik, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahuinya. Kemudian beliau mengatakan wal muradu bi ahli dzikri, dan yang dimaksud dengan ahli dzikri di ayat tadi ahlul qur'ani wa hum ahlul ilmi. Mereka adalah ahlul Qur'an dan dia adalah seorang ahlul ilmi. Jadi ahlul Qur'an itu adalah seorang ahlul ilmi, dan ahlul ilmi itu adalah ahlul Qur'an. Artinya bahwa mereka memahami Al-Qur'an dengan baik, mengilmuinya dengan baik, kemudian mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka, dan mereka tahu apa yang mereka jalankan dengan baik. Nah, orang-orang seperti inilah yang patut kita bertanya kepadanya, faham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Walaysa kama yaqulu ba'dul mutasawwifah al-juhal alladhina la ilma indahum. Tidak seperti perkataan sebagian orang yang orang tersebut tidak memiliki ilmu sama sekali. Mereka mengatakan tentang ahlu dzikri ini, innal murada bi ahli dzikri man yalzamu dzikra walau lam yakun indahu ilm. Bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang atau ahlu dzikir ini adalah orang-orang yang selalu berzikir meskipun mereka tidak memiliki ilmu. Artinya bahwa hanya sekedar berzikir saja tapi mereka tidak memiliki ilmu. Bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud yaitu orang-orang yang memahami Al-Qur'an dengan baik, orang-orang yang memahami hadis Rasulullah SAW dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sesuai dengan apa yang difahami oleh sahabat Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar melafazkan zikir, kemudian setelah itu orang-orang seperti itu yang ditanya, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah ahlul ilmi. Fahadha dzikru alladhi yalzamunahu ma huwa illa adhkar al-mubtadi'ah mukhtari'ah la tujadu fi kitabin wala sunnatin. Dan zikir-zikir yang kebanyakan diucapkan oleh sebagian manusia, yang manusia tersebut mengucapkan zikir yang itu tidak ada sumbernya sama sekali, tidak ada asalnya sama sekali. Kemudian ini adalah zikir-zikir yang zikir-zikir tersebut dibuat-buat, maka orang-orang seperti ini tidak pantas untuk kita bertanya kepadanya tentang ilmu agama ini. Wa yuriduna an yunazzalul ayati alaihim. Ay fas'alu ahla hadhihi al-adhkar alladhina hum ashbaha bidarawish la yadruna ma yaquluna.
Ya, jadi sebagian manusia itu berpendapat bahwa ahlu dzikir itu adalah yang terus berzikir dan mereka tidak tahu, mereka tidak faham tentang ilmu agama ini dengan baik. Dan mereka menganggap bahwa ayat ini diturunkan untuk orang-orang yang seperti ini, bukan untuk orang-orang ahlul ilmi, yang dimana mereka berzikir, mereka juga tidak tahu tentang apa yang mereka katakan, mereka tidak tahu tentang zikir yang mereka lafadzkan sendiri. Maka dari itu di sini kita mesti memilih, pentingnya memilih guru, pentingnya memilih orang yang tempat kita bertanya, pentingnya memilih siapa tempat kita bertanya tentang ilmu ini. Kemudian dikatakan wal maqsud. Jadi maksudnya di sini adalah annal muta'allim la budda an yas'al ahlal ilmi amma yushkilu alaihi wa yahtaju ila al-idahi wal bayan. Ya, jadi maksud dari perkataan beliau di sini bahwasanya seorang ahlul ilmi, seorang penuntut ilmu, seseorang yang seseorang tersebut tidak memahami agama ini dengan baik. Kemudian dia ingin untuk belajar agama ini dengan baik. Maka dia harus bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada orang yang benar-benar belajar agama ini dengan baik, memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dari permasalahan-permasalahan yang mereka dapatkan. Dan mereka membutuhkan yang namanya penjelasan. Mereka membutuhkan namanya keterangan. Bagaimana sih cara kita menyelesaikan permasalahan agama yang kita hadapi ini? Makanya bertanyalah kepada ahlul ilmi untuk supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita alami. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak memahami, apabila kalian tidak mengetahui tentang permasalahan agama kalian. Itu kalau misalnya dilihat dari orang yang bertanya. Tapi bagaimana dengan orang yang menjawab? Harus ada aturan-aturannya. Harus ada hal-hal tersebut perlu ada pada orang yang menjawab. Dikatakan di sini, wal jawabu minal alim matlubun. Nah, jawaban dari seorang yang berilmu itu sangat diinginkan. Jawaban dari orang yang berilmu itu diharuskan dia menjawab pertanyaan. Wal kitmanu la yajuz, dan menyembunyikan ilmu itu tidak boleh sama sekali apabila dia memang orang-orang yang faham terhadap ilmu tersebut. La siyama idza ta'ayyana al-jawab alaihi. Lebih-lebih kalau misalnya memang orang tersebut diinginkan untuk dia menjawab pertanyaan tersebut dan dia memang bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bihaitsu lam yujadu man yuhsinu al-jawaba an hadha su'al siwahu. Dan diketahui bahwa apabila pertanyaan ditujukan kepada seseorang dan memang tidak ada orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut kecuali orang tersebut dan hanya dia yang bagus dalam menjawab pertanyaan tersebut, fa fi hadzal hal, katanya dia, di dalam kondisi ini la yajuz lahu an yataraddad. Tak boleh dia untuk mengingkari, tak boleh dia untuk tidak menjawabnya. Dia wajib untuk menjawab hal tersebut. Apabila dia memang adalah orang yang paling faham, kemudian dia tidak ada orang yang lebih faham daripada dirinya sendiri. Wala an yaktam, dan tidak boleh dia menyembunyikan ilmu tersebut. Ilmu tersebut hanya untuk dirinya, tidak dia ungkapkan, tidak dia sebarkan ke orang lain, maka itu tidak diperkenankan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu dan dia mengetahuinya kemudian dia menyembunyikannya, uljima yaumul qiyamati bilijami minan nar, dia akan dicambuk di hari kiamat nanti dengan cambuk dari neraka, cambuk dari api. Wa hadzal khabar wa in kana la yaslam min maqal. Tapi hadis ini katanya beliau masih dipertanyakan tentang kesahihannya. Lakinna lahu aslan, tapi dia memiliki sumber, dia memiliki asal. Hadis ini masih dipertanyakan tentang kebenarannya, tapi dia masih memiliki asal. Wa min ahlil ilmi man yuhassinuh. Sebagian dari para ulama itu menghasankan hadis ini, mensahihkan hadis ini. Jadi hadis ini masih diperbincangkan kesahannya, keabsahannya. Illa idza wujida man yakfihi al-mu'natu. Naam. Kecuali seseorang tersebut tidak perlu untuk menjawab dan dia memang mampu menjawab dan dia adalah ahlul ilmi. Kalau sekiranya ada orang lain yang mampu menjawab selain dia misalnya, dan dia merasa bahwa cukup orang lain yang menjawab, tidak perlu dia menjawab, maka itu tidak masalah.
Namun apabila tidak ada orang yang bisa menjawab kecuali dia, dan hanya dia yang ditunjuk dan dipercaya bahwa dia bisa mampu menjawab hal tersebut, maka dia wajib untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan dia tidak boleh untuk menyembunyikan ilmu. Wa yujibu an as'ilatis sa'ilina. Nah, dan apabila ada orang lain yang memiliki kafaah atau memiliki kemampuan untuk menjawab selain dia, nah, maka itu tidak masalah. Dan memang orang tersebut mau untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka ini tidak masalah. Fala haraj, katanya dia. Ini tidak masalah sama sekali. Maka dia tidak terkena oleh hadis ini. Apabila ada seorang alim, dia ditanya tentang permasalahan, dan dia mengetahui bahwa ada alim yang lain yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, kemudian dia alihkan pertanyaan tersebut ke orang lain, ke alim yang lainnya, maka ini tidak masalah. Dia tidak terkena terhadap riwayat ini, hadis ini. Walidha fa inna sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, untuk ini sesungguhnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu kanu yatadafa'un al-jawab. Dulu mereka itu saling saling memberikan atau saling melontarkan jawaban ke yang lainnya. Maksudnya kalau apabila ada orang yang bertanya diminta, kamu tanya ke sahabat yang ini, kamu tanya ke sahabat yang ini, kamu tanya, jangan tanya kepada saya. Lihat, saking takutnya mereka untuk berbuat kesalahan. Nah, saking takutnya mereka, meskipun mereka tahu, tapi mereka takut untuk berbuat kesalahan. Takut salah ucap. Nah, tidak seperti orang pada zaman kita saat ini. Mereka terlalu berani untuk mengucapkan sesuatu tersebut mereka tidak memiliki ilmu terhadapnya. Dan senang untuk menjawab hal tersebut, subhanallah. Wa kullu wahidin yawaddu law anna akhahu kafahu mu'natul fatwa. Nah, dan setiap di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka menganggap bahwa sahabat-sahabat yang lainnya mampu menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa mesti saya yang menjawabnya? Insya Allah sahabat-sahabat lainnya itu mampu. Mereka memiliki ilmu. Kami sama-sama mendengarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mereka lebih tahu. Insya Allah mereka lebih tahu. Insya Allah mereka lebih tahu. Tidak mengatakan bahwa saya yang paling mampu menjawab pertanyaan dan sayalah orang yang terbaik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tidak. Saking takutnya mereka tergelincir terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi dalam kondisi ini ada beberapa hal yang harus difahami. Bahwa apabila tidak ada orang yang sama sekali mampu untuk menjawab pertanyaan, dan ahlul ilmu hanya dia saja yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka dia wajib untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun apabila banyak orang yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, maka dia boleh menjawabnya apabila dia mampu, dan dia merasa bahwa dia bisa. Apabila dia ingin agar orang lain menjawabnya, ya tafadhal. Kalau sekiranya orang lain tersebut mampu menjawab pertanyaan tersebut, dan memiliki keilmuan seperti yang dia miliki. Wal ammatu, adapun orang yang pada umumnya yahrisuna ala an yastaftu al-alim az-zahid al-amil bi'ilmihi. Seperti yang diketahui bahwa manusia itu pada umumnya senang terhadap seorang ahlul ilmi. Apabila dia bertanya, mereka lebih mencari fatwa atau mendapatkan fatwa. Mereka lebih senang bertanya kepada atau meminta fatwa kepada seorang alim yang dimana dia ini memiliki kezuhudan yang tinggi. Kemudian dia selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmunya. Wa in kana fil ilmi aqal mimman laysa zahidan wa abidan. Meskipun secara keilmuan dia memiliki keilmuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang tersebut tidak memiliki kezuhudan seperti dia atau tidak tidak banyak beramal, tidak banyak sholat seperti dia. Maksudnya seperti ini. Ada seorang alim. Yang alim tersebut dia ilmunya tidak banyak. Tapi dia rajin untuk sholat. Dia rajin sholat nawafil. Dia melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang akan melihat bahwa, oh subhanallah. Laki-laki ini adalah laki-laki tersebut alim. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh agama. Ada juga orang-orang tersebut. Dia memiliki ilmu agama yang lebih dibandingkan dengan si alim ini. Tapi dia jarang untuk sholat nafilah. Misalnya ya. Dia jarang untuk sholat nafilah. Sholat sunnah misalnya. Dan dia tidak banyak mempraktekkan apa yang diajarkan, apa yang diketahui itu tidak banyak dipraktekkan. Tentu orang akan lebih memilih si orang yang lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan orang yang banyak ilmunya. Karena yang sedikit ilmunya mengamalkan apa yang dia ilmui, sedangkan yang banyak ilmunya ini tidak mampu untuk mengamalkan semua yang dia miliki. Begitu kira-kira. Li'annal amma, karena pada umumnya, manusia pada umumnya itu la yattali'una ala ma fi adhanil ulama minal ulum. Mereka tidak akan mampu untuk mengetahui tentang ini lebih berilmu dibandingkan dengan ini yang lebih berilmu. Tapi mereka melihat siapa yang memberikan contoh,
Siapa yang lebih bisa dicontoh, itu yang menjadi permasalahannya. Dikatakan di sini la yattali'una ala ma fi adhanil ulama min al-ulum wa inna ma yathiquna bihim indama tadhhar lahum ibadatuhum al-amaliyah. Jadi orang-orang pada umumnya, manusia pada umumnya itu tidak melihat kalau misalnya seorang alim itu dari keilmuan kepandaiannya, tidak. Tapi orang-orang melihat, oh ini manusia, ini seorang alim, yang alim tersebut dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak beramal, orangnya zuhud, orangnya tidak banyak melakukan hal-hal yang hal-hal tersebut tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia benar-benar mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keilmuan yang dia miliki, itu akan lebih dipilih dibandingkan dengan orang yang orang tersebut itu memiliki keilmuan yang luar biasa, tapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lidha, maka dari itu, yata'akkadu fi haqqi talibil ilmi al-ihtimamu bil amal. Maka seorang talibul ilmi itu harus memastikan diri bahwasanya dia harus benar-benar ihtimam, harus benar-benar memperhatikan tentang beramal ini. Karena seorang talibul ilmi tidaklah disebut sebagai talibul ilmi apabila dia tidak mengamalkan ilmunya. Tentu, apabila dia memiliki sedikit ilmu tersebut, dia amalkan, itu jauh lebih baik dibandingkan dia memiliki banyak sekali ilmu tapi tidak diamalkan. Wala yakunul hadaf min dzalika an yattajiha ilaihi al-awam bis-su'al. Dan bukan berarti bahwa apabila dia mengamalkan sesuatu, seorang talibul ilmi mengamalkan sesuatu, itu tujuannya apa? Supaya manusia mengarah kepadanya, meminta fatwa darinya. Tidak seperti itu. Bal li'annal amala matlub, karena yang namanya amal itu memang wajib hukumnya. Jadi seorang berilmu tanpa beramal ini seperti pohon tanpa ada buahnya. Apa yang bisa didapatkan dari pohon tersebut? Fal ilmu yaqtadil amal, dan ilmu itu konsekuensinya adalah dia harus mengamalkannya. Wal amal huwa alladhi yuthbitul ilmi, dan amal itu yang menguatkan ilmu seseorang. Kita semua merasakan bahwa apabila kita berilmu tentang sholat, kemudian kita mengamalkan ilmu kita dalam sholat tersebut, insya Allah kita akan mengingat terus apa yang kita lakukan. Dan kita semua faham itu. Bahwa apabila kita mengilmui sesuatu, kemudian kita melakukannya, terus-menerus kita lakukan, maka itu menjadi sesuatu yang mungkin, sesuatu yang kita akan terus-menerus mengingatnya dengan baik. Tentu. Wa huwa khairun ma yu'inu ala tahsilihi. Beramal terhadap ilmu itu adalah sebaik-baiknya sesuatu, sebaik-baiknya perbuatan atau sebaik-baiknya cara supaya kita bisa untuk mencapai ilmu tersebut, memungkinkan ilmu tersebut. Wa ilmun bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buahnya. Wal maksuduna, dan maksudnya di sini, dan maksud dari Syekh di sini, al-iktsaru minan nawafil. Perbanyaklah kita melakukan ibadah yang sifatnya nawafil. Apalagi kita yang menisbatkan diri kita sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu. Banyak di antara kita ini yang menganggap bahwa karena itu sebuah sunnah, karena itu hanya sekedar sunnah. Gitu. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, ya kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan apa-apa, sehingga kita malas untuk melakukannya. Tidak ada pada zaman Rasulullah SAW mereka membeda-bedakan ini semua. Mereka melakukannya likasbil ajri, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk kebaikan. Yatasabaquna bil khair. Mereka sama-sama berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Falaisal kalam 'anil wajibat, dan pembicaraan kita tidak dalam masalah wajib, sesuatu yang wajib, karena sesuatu yang wajib la musawwamata 'alaihi. Tidak perlu kita bicarakan sesuatu yang wajib. Kewajiban yang kewajiban. Yang kita bicarakan di sini adalah nafilah. Bahwa seorang alim, yang alim tersebut melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya nafilah, itu akan lebih dipilih dibandingkan dengan seorang alim yang jarang melakukan ibadah nafilah. Meskipun ilmunya lebih tinggi dibandingkan dengan alim yang melakukan ibadah nafilah. Karena masyarakat tuh melihat, manusia melihat bahwa mana yang lebih melakukan amalnya, mana yang lebih sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang ditanya. ولا يقصد ولا يقول طالب العلم أنا مشغول عن عملي بالحفظ والفهم والطلب. Tidak boleh bagi seorang talibul ilmi itu mengatakan bahwa saya tidak melakukan ibadah-ibadah nawafil. Kenapa? Karena saya sibuk.
Kesibukan saya apa? Saya sibuk menghafal, karena saya sibuk menghafal makanya saya nggak sholat sunnah rawatib. Nah, saya sibuk memahami, membaca, dan saya sibuk untuk menuntut ilmu sehingga saya tidak melakukan yang namanya salat nawafil. Nah, tidak melakukan namanya puasa nawafil, puasa yang sifatnya salat nafilah, salat yang sifatnya sunnah, tidak saya lakukan. Kenapa? Karena saya sibuk? Tidak. Nah, bitaraddudi ala dars. Nah, atau ini akan mengganggu pelajaran saya misalnya. Dia tidak melakukan sunnah, ibadah-ibadah sunnah akan mengganggu pelajaran saya. Ini kesalahan besar. Karena pada dasarnya seseorang apabila dia ingin diperbaiki urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Salah satu cara agar seseorang tersebut diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya, dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan ibadah nawafil seperti ini. Bagaimana mungkin seseorang akan dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, untuk memahami agama ini, untuk diberikan rezeki yang luas, apabila dia tidak pernah mau memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah nawafil yang seperti ini. Fal amalu amrun la budda minhu. Yang namanya amalan itu perkara yang wajib untuk dilakukan. Naam. Wal iktsaru minan nawafil matlubun minal muslimin umuman. Dan memperbanyak ibadah-ibadah nafilah itu memang diinginkan bagi kaum muslimin pada umumnya. Wa min ahli ilmi wa tullabihi ala wajhil khusus. Naam. Dan terkhusus lagi terhadap para talibul ilmi. Maka dari itu, apabila seseorang tersebut ingin untuk mendapatkan kebaikan, maka dia memperbanyak ibadah-ibadah nafilah, dia memperbanyak untuk melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membedakan antara ini yang wajib dan ini yang nafilah. Maksudnya adalah tidak untuk bermalas-malasan dan menganggap bahwa karena ini nafilah, karena ini sebuah yang sifatnya sunnah, maka kita bermalas-malasan. Tidak seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang tersebut selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang memahami agama ini dengan baik. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.